Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai perkuliahan untuk mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Baik, kita mulai di pertemuan kali ini. Kita bahas tentang apa sih testing dan implementasi. Ada beberapa syarat memang untuk mata kuliah ini, yaitu analisis dan perancangan sistem informasi itu sudah harus diambil atau sudah menjalani. Nah, terutama mata kuliah itu lebih dulu disampaikan sebelum testing dan implementasi, karena ini merupakan kelanjutan dari analisis dan perancangan sistem informasi. Yang benar apa nih Pak? Permodelan dulu Pak, permodelan dulu. Permodelan. Kalau di bawahnya udah benar tadi. Baik. Untuk standar kompetensinya bahwa mahasiswa ini diharapkan mampu memahami hubungan antara testing dan quality sebuah perangkat lunak. Ya. Dan pentingnya testing bagi organisasi perangkat lunak. Kemudian mahasiswa juga harus dapat memahami dasar-dasar testing dan gambarannya secara umum tentang siklus hidup dari testing dan integrasinya di dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Kemudian mahasiswa juga dapat memahami dasar-dasar metodologi perancangan, ya, perancangan test case. Jadi test case juga harus dirancang seperti apa test case-nya, dan mampu membuat rancangan test case untuk white box dan black box, gitu ya. Oke. Bahwa secara deskripsi mata kuliah ini mempelajari tentang implementasi sistem, pemeliharaannya, kemudian tinjauan umum implementasi sistem, hubungan antara testing dan quality software, kemudian pentingnya testing bagi organisasi software, siklus dari testing dan integrasi, pengembangan, pemeliharaan, dan studi kasus. Ya, nanti ada beberapa presentasi yang kalian lakukan secara kelompok, ya, tugas kelompok. Oke, ini textbooknya, silakan dicari e-booksnya. Ada software quality engineering, ya, testing quality assurance and quality quantifiable improvement. Dan ada beberapa e-book tambahan yang nanti silakan bisa kalian cari, e-book tambahan tentang testing dan implementasi sistem, ya. Bisa juga yang mengarah ke arah analisis dan perancangan, silakan coba dicari, ya. Oke. Kita mulai dengan quote dari Philip Crosby. The problem of quality management is not what people don't know about it, but the problem is what they think they do know. Jadi bahwa masalah itu bukan terletak pada apa yang mereka tidak tahu, ya, tapi apa yang mereka tahu, gitu ya. Seolah-olah kita melakukan pengembangan perangkat lunak dan kita tahu segalanya, gitu ya. Itu yang agak repot. Kalau kita tahu mengklaim bahwa kita tahu segalanya dengan apa yang kita klaim, kita desain, gitu ya. Itu yang jadi masalah tentang quality. Oke. Testing ini muncul bersamaan dengan pengalaman pertama bagaimana kalian menulis program, ya. Kalian kuliah pemrograman,
kalian sebelum program itu dijalankan, running, ya kalian running, kalian tes, itu kalian jalankan. Ya, sebetulnya pada saat kalian membuat program, dibuatkan algoritma dulu, alurnya dulu, algoritmanya, kemudian coding dan testing. Tapi kebanyakan dari kita biasanya adalah menuliskan program tanpa adanya analisis dari algoritmanya. Buatkan program, ya, tes, dan begitu seterusnya berulang-ulang. Ya, kebanyakan dari kita seperti itu. Nah, baiknya sebetulnya adalah membuat dulu alurnya, algoritma, kemudian coding dan testing. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi dan bisa dikatakan bahwa pada awalnya testing ini merupakan aktivitas yang kita menemukan error gitu. Sudah kita tulis coding, program ini jalan atau tidak. Testingnya seperti itu. Tapi tidak cuma sekedar itu, gitu. Tapi ada tujuan lain. Ya, kalaupun tidak ada error, ada tujuan lain, mengkoreksi dan menghilangkan error atau alur sistem yang lain, ya, algoritma yang lain. Ada link Facebooknya kan di sini Mas ya? Jadi kalaupun tidak ada error, kita melihat ini alur ini sudah sesuai atau tidak, gitu ya. Ya, tampilannya sudah sesuai atau tidak, dan seterusnya. Gitu. Oke. Kemudian testing juga dilihat dari sudut pandang mengenai testing ini. Oke, jadi employer demand masih sudah mulai berubah ya. Apalagi dikenal dengan adanya debugging ya. Testing melihat error atau debugging. Ini ada sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang berubah gitu. Kemudian testing ini secara terus-menerus ini akan berkembang ya. Sampai sekarang terus-menerus berkembang. Disiplin testing masih jauh dari kematangan, betul ya. Jadi tidak ada sesuatu yang mutlak. Testing ini benar-benar dikatakan matang. Hasil perangkat lunak juga benar-benar dikatakan bahwa ini sudah lolos testing, sudah layak untuk di launch gitu ya aplikasinya. Ini tidak ada satu aturan yang mutlak. Memang ada beberapa koridor nanti harus dilakukan, tapi tidak mutlak karena testing ini terus-menerus berkembang, gitu ya. Dan kalau secara definisi bahwa testing belum bisa memenuhi kepuasan semua pihak. Ya, testing ini seperti apa? Apakah sama dengan debugging atau tidak? Oke. Ya. Salah satu testing yang definisi testing ini dari Hazel tahun 73 bahwa testing adalah proses untuk memantapkan kepercayaan akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Ya, memanfaatkan kepercayaan akan kinerja program atau perangkat lunak ya, atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Kemudian dari Myers 79 ini testing ini proses eksekusi program atau sistem secara intent untuk menemukan error. Ya, kembali lagi ke asal bahwa testing katanya untuk menemukan error, apakah ada error atau tidak. Ya, kan ya pada saat kalian running itu mungkin ragu apakah ada error atau tidak. Nah, ini sama seperti ini, menemukan error. Ya. Kemudian dari Hazel juga tahun 83 melakukan revisi. Ya. Testing ini adalah tiap aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu atribut.
ya, atau kemampuan dari program atau sistem dan menemukan apakah telah memenuhi kebutuhan yang dihasilkan atau tidak, gitu ya. Apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak hasilnya. Ini jadi setiap aktivitas yang digunakan, gitu ya. Itu dari revisi dan kemudian dari IEEE 1059 bahwa testing ini merupakan satu proses analisis suatu entitas software ya untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan yang diinginkan. Ya. Nah, kondisi yang adanya apa? Ada defect, error, debug, gitu ya, dengan kondisi yang diinginkan. Kalau kondisi diinginkan biasanya kan lancar-lancar aja, tidak ada error. Ya, mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software dan lain-lain. Ya, termasuk error di situ tidak cuma sekedar error sintak, tapi error logika. Gitu. Nah, yang paling susah adalah error logika. Nah, kalau error sintak mungkin kita bisa pelajari sintaknya seperti apa, kembalikan lagi. Tapi kalau error logika maka kita harus melakukan review menyeluruh terhadap prosedur-prosedur, alur-alur sistemnya. Ya, itu. Oh, di bagian terpisah ya. Oke, kita lihat testing dari berbagai sudut pandang, yaitu melakukan cek program terhadap spesifikasi, kemudian menemukan bug pada programnya, kemudian menemukan penerimaan dari pengguna, memastikan suatu sistem siap digunakan, meningkatkan kepercayaan kinerja, kemudian memperlihatkan bahwa program bekerja dengan benar. Ya, ini beberapa sudut pandang tentang testing. Ya. Jadi ini adalah halaman. Oke, yang berikutnya adalah memastikan error tidak terjadi. Itu, ya. Kemudian mengetahui akan keterbatasan sistemnya sejauh mana ini bisa bekerja. Kemudian mempelajari apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh sistem. Kemudian melakukan evaluasi kemampuan sistem, verifikasi dokumen, ya, memastikan pekerjaan telah selesai. Oke. Dan testing juga dilakukan tidak hanya terhadap dilakukan oleh orang yang membuat, tapi harus dilakukan juga oleh klien dan mendapatkan ACC dari klien, gitu ya, dari si orang yang memang membutuhkan. Oke. Sehingga testing summary ini bisa dikatakan bahwa testing ini merupakan verifikasi terhadap aplikasi terperangkap lunak. Dia menemukan error sintak, error logika, dan memvalidasinya. Ya. Oke. Kemudian memang terdapat perbedaan pendapat ini mengenai testing, tapi secara garis besarnya bahwa testing ini merupakan suatu aktivitas untuk pada proses pengembangan, ya, suatu aktivitas yang memang dilakukan untuk melihat apakah software ini berjalan dengan benar sesuai alur atau tidak pada proses pengembangannya, ya. Nah, tiap aktivitas ini digunakan secara objektif untuk membantu evaluasi dan mengukur akibat software. Ada review, ada walkthrough, ada inspeksi. Ya. Kemudian kita lihat definisi dari kualitas. Bahwa beberapa literatur kita mendefinisikan testing ini sebagai pengukuran kualitas software. Jadi setelah kita lakukan testing, kita menganalogikan bahwa software sudah berkualitas kalau testingnya dinilai bagus, gitu ya. Tapi ada beberapa definisi tentang kualitas, misalkan
dari Cosby bahwa kualitas ini pemenuhan terhadap kebutuhan. Berarti semakin tinggi pemenuhan terhadap kebutuhannya, kualitasnya dinilai semakin baik, gitu ya. Nah, seperti kita bisa membandingkan Office yang tahun lama, ya, versi awal dengan versi yang sekarang, dirasakan bahwa pemenuhan terhadap kebutuhan, ya, ini lebih dirasakan yang mana, maka itu menjawab tentang kualitas. Kemudian dari ISO 8402 bahwa kualitas adalah keseluruhan dari fitur yang menjadikan produk. Gitu ya. Kemudian dari YIPRI bahwa kualitas adalah pemenuhan terhadap standar. Ya, pemenuhan terhadap standar. Nah, standar ini masih tanda tanya nih, standar yang mana? Standarnya seperti apa? Apakah tiap perusahaan pengembang punya standar tersendiri? Ini masih menjadi tanda tanya. Oke. Kemudian dari Airglass bahwa kualitas adalah tingkat kesempurnaan. Dari Jejuran, kualitas adalah tepat guna. Semakin produk itu tepat guna, maka itu semakin berkualitas. Semakin nah ini kesempurnaan ini apakah dirasakan lengkap fiturnya, maka semakin lengkap semakin berkualitas. Tapi semakin lengkap dengan berbagai fitur, kalau tidak digunakan juga buat apa, gitu ya, seolah-olah seperti itu. Tapi di sini Airglass menyatakan bahwa kualitas ini merupakan tingkat kesempurnaan. Ya. Oke, di situ cukup Bang Petra. Oke. Berikutnya ada hubungan testing dan kualitas. Nah, software yang berkualitas ini secara objektif kita bilang bebas error gitu ya. Tepat waktu bikinnya dan dananya sesuai. Fitur sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Gampang dirawat gitu ya. Nah, itu dikatakan secara software yang berkualitas. Terus secara objektif, proses pembuktian yang terstruktur, terencana, terdokumentasikan dengan baik. Ya. Testing juga membuat kualitasnya dapat dilihat secara objektif. Ya. Karena testing yang merupakan pengukuran terhadap kualitas. Jadi kualitas ini harus kita ukur. Gitu ya, istilahnya seperti itu. Testing dianalogikan sebagai quality control, kualitas produk, ya, quality control. Jadi testing tidak semacam kita melakukan tes aplikasi, input, tapi testing ini benar-benar merupakan sebuah quality control, sebuah pengembangan perangkat lunak. Ya. Gitu. Oke. Kemudian testing juga dapat memastikan bahwa kualitas software. Testing tidak dapat memastikan kualitas software, namun dapat memberikan kepercayaan dan jaminan terhadap software dalam suatu waktu. Nah, ini menjadi kontradiktif dengan teori sebelumnya tentang kualitas yang merupakan kesempurnaan, gitu ya. Kalau testing tidak dapat memastikan kualitas software, berarti kesempurnaannya di mana, gitu ya. Nah, kesempurnaannya ini menjadi tanda tanya. Nah, maka dari itu untuk yang Airglass tentang quality ini tingkat kesempurnaan ini menjadi suatu tanda tanya kesempurnaannya seperti apa, ya. Tapi di satu sisi testing ini merupakan suatu pembuktian dalam kondisi yang terkendali. Berarti memang ada
suatu proses quality control, ya. Quality control. Oke. Quality assurance ini adalah superset dari testing, ya, quality assurance. Jadi satu jaminan kualitas, ya, kalau testingnya sudah memenuhi standar tes yang diharapkan, maka itu menjadi satu superset, ya. Berarti merupakan sebuah jaminan dari suatu kualitas perangkat lunak. Oke. Kemudian nanti di BIMTEK-nya sendiri. Berikutnya adalah faktor dari kualitas. Ini secara umum kita lihat ada fungsionalitas, yaitu correctness, reliability, usability, integrity. Kemudian dari rekayasanya, kualitas dalam, ada efisiensi, testability, dokumentasi, dan structure. Kemudian dari adaptability-nya, ada fleksibilitas, usability, maintainability. Ya, ini faktor dari kualitas. Bentar lagi modal. Oh iya, di sini ada jam 2 ya. Sudah join. Testing dan faktor kualitas kita lihat bahwa testing yang baik ini harus dapat mengukur semua faktor yang berhubungan. Ya. Ada tipe faktor komponen yang mempunyai tingkat kepentingan, ya. Tingkat kepentingan yang berbeda antara aplikasi dengan aplikasi yang lain. Jadi kita juga tidak bisa membedakan, tidak bisa membandingkan software Office dengan layanan online dan lain-lain, karena faktornya yang berbeda, gitu ya. Atau Office yang satu dengan Office yang lain, karena faktornya yang berbeda, gitu. Oke. Kemudian minta tolong ya Mas Reza ya, dengan Mas Reza. Memang pada proses pengembangan software ini tidak mudah, ya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui, ya. Dan kecenderungan untuk mengalami kegagalan itu besar. Ya. Nah, ini ada satu catatan bahwa di 95 di Amerika 31% proyek dibatalkan, kemudian 52,7% mengalami pembengkakan biaya, dan 9% tepat waktu dan sesuai anggaran. Nah, masalah utamanya ada pada kurangnya kemampuan pihak developer dan kurangnya pemahaman stakeholder, ya, dengan sistem yang diinginkan. Jadi ini satu case, ya, satu catatan bahwa hal-hal ini perlu nih, ya, kemampuan pihak dari developer, ya. Kalian bisa mengukur diri kalian sendiri, apakah kalian mampu atau tidak untuk mengembangkan perangkat lunaknya, termasuk tim kalian. Kemudian kurangnya pemahaman, nah stakeholder ini harus diberikan satu pemahaman, keinginan dengan kebutuhan berbeda, ya, keinginan dan kebutuhan berbeda. Bahwa sistem yang dikembangkan, sistem yang dianalisis dan dirancang itu sesuai dengan kebutuhan, tapi seringkali kebutuhan itu tidak sesuai dengan keinginan si stakeholder. Nah, itu harus diberikan satu pemahaman mana yang perlu dipenuhi, ya. Penuhi dulu kebutuhan misalkan, tapi nilai plusnya bahwa keinginan itu tercapai, itu menjadi satu nilai bonus, gitu ya. Oke, kemudian dengan berorientasi pada kualitas, maka organisasi software akan dapat melakukan proses analisis, evaluasi, dan pengembangan yang berkesinambungan. Nah, jadi kalau pengembangan itu kita lakukan sesuai dengan tahapannya, ini malah ada pengembangan yang berkelanjutan. Ya, contohnya misalkan perangkat lunak seperti Windows, ya, dari awal Windows 1 dimulai di launch di 3.1,
sampai sekarang ke Windows 10. Balai Perumahan dan Kemudian Lingkungan. Office-nya juga sama dari mulai versi awal sampai sekarang Office versi 2019 ya. Itu tidak dicatat sebagai Office 2019 ini pengembangan 2019, tapi merupakan satu proyek pengembangan perangkat lunak yang berkesinambungan dari 0 sampai sekarang ya, sampai ke 2019. Mas Zaki, suaranya bocor di Zoom. Ya. Kok bisa sih? Zoom-nya di mute dulu pas dimulai. Oke. Nah, Saya malah belum masuk Zoom. Kok bisa? oke, ada yang perlu ditanyakan dulu kira-kira tentang software ini? Nah, ini semua berarti Untuk review ini masih teori-teori ini. Insya Allah mudah-mudahan, Pak. Nanti yang berikutnya ada tentang beberapa testing yang harus kalian lakukan. Ya, silakan dianalisis. Itu Kita nanti testing dengan black box dan white box ya. Kalian lakukan penelitian tentang satu software, satu perangkat lunak, satu program, alur program, kalian coba analisis itu ya. Nah, untuk yang pertemuan ini baru pada definisi ya, pada definisi dan beberapa prolog gitu ya. Oke, apabila ada yang perlu ditanyakan silakan. Kemudian ada pelayanannya itu sendiri, nanti di bawahnya ada BIMTEK, kemudian artis teknis dan pemodelan IIS, kemudian indeks kepuasan ya Pak. Kemudian ya, untuk Ada yang perlu ditanyakan dulu? Kurang jelas barangkali? di link bawah nanti awalnya biru muda, kemudian hovernya menjadi biru tua. Ya, Ada juga koneksi untuk link JDIH yang belum connect, nanti akan kami sesuaikan. Kemudian sejarah kita tambahkan untuk fotonya. Kemudian ada Kalau tidak ada, reward pegawai, silakan kalian berhitung jumlah kalian kelas ini ada berapa orang, nanti dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, kalian bisa menentukan sendiri kelompoknya, anggotanya bisa 3 sampai 4 orang ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya sampaikan tugasnya seperti apa. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya akan saya upload di YouTube ya. Kalian bisa cek di YouTube. Nanti saya share di grup untuk linknya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.